.id. Jangan yang Gmail ataupun yang Yahoo. Kalau masukin Gmail atau Yahoo itu ya dianggapnya bukan, yang nggak terlalu profesional. Walaupun bisa, biasanya kalau bapak masukin tetap Gmail ngaku PLN, nanti saya yang disuruh cari apakah betul ini orang PLN gitu. Ini Pak Chandra ngakunya PLN, saya telepon Pak Chandra, benar Pak daftar? Oh bukan Pak, oh mungkin itu merek sebelah gitu kan ya. Tapi kalau PLN Pak ini bapak daftar aja. Nanti kalau udah daftar kita bisa bapak-bapak bisa sign in, ya sign in. Nanti siapa cepat dia dapat sih sebenarnya. Jadi nanti kalau udah sign in, nanti ada bisa masuk, kita bisa tambahin produknya, ya tambahin produknya. Misalnya nanti ditambahin serializer nih yang baru, ya. Nanti di serializer yang baru itu Bapak Ibu bisa lihat dokumen, ya dokumen, termasuk nanti bisa lihat lisensi apa aja yang ada, ya. Contohnya di sini bisa download software yang terbaru. Jadi ada software CPC yang terbaru nih. Ini download aja langsung. Ya, download langsung. Terus kayak saya dulu, misalnya saya waktu nanti Bapak Ibu waktu daftar ngedaftarkan nomor serinya, ya nomor serinya. Nanti di sini sertifikat kalibrasinya apa semua ada di sini, lihat. Nah, ini sertifikat kalibrasi, waktu ninggalin pabrik, sertifikat yang dari compliance-nya, sama di sini ada lisensinya. Oh iya Pak. Wah, ini jujur nih kita baru tahu juga nih. Nah, baru ya. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu pakai ada juga itu ada alat uji relay CFC. Di sini ada namanya Protection Testing Library, ya. Nah, di sini isinya pustaka semua pengujian relay. Kita lihat di sini nih. Semua jenis relay ada. Contohnya sini saya mau lihat berbasis vendor, ya tuh. Dari mulai A, B, B sampai yang terakhir adalah relay Z, IV, ada semua. Ya. Nah, nanti misalnya di sini sering pakai relay apa? Misalnya GE, ya GE. Nanti dilihat di GE sini, GE yang ini kita apply filter, nanti dia kelihatan misalnya relaynya D60, D910 ya. Nah, sini ada nih, ya. Dan kita bisa download nanti protection library-nya. Mau di-download semua juga bisa, ya. Tapi kalau mau download satu-satu juga bisa. Kemudian di sini ada knowledge library, Bapak Ibu bisa download yang berhubungan sama manual, kemudian juga paper ya. Contohnya di sini saya ketik misalnya apakah ada yang pernah nulis soal PLN di sini, kita lihat. Nah, di sini ada short circuit up 150 inline protection. Ini pasti orang PLN yang nulis, ya. Itu ini coba kita download. Publikasinya di mana Pak ya? IEEE atau apa Pak publikasinya Pak? Di knowledge library-nya Omicron. Nah, kita lihat papernya, misalnya dia papernya tentang apa. Sudah anunya Scopus atau? Ya, biasanya dia ada nanti ya. Kemudian di sini ada lagi contohnya transformation yang untuk modeling, SFR automation, kemudian di sini. Ya. Kalau daftarnya ini Pak, lama nggak Pak ya? Langsung dikonfirm nggak ya? Daftar sebentar Pak, nanti sore juga udah ini. Sore, berarti bisa aja nih Pak oleh-oleh yang kita. Iya, bisa. Maksimal berapa orang? Nggak ada batasnya. Ya, cuman begini. Kalau misalnya Pak Chandra udah ngeklaim nomor seri CPSB, nanti yang bisa ngelihat nomor seri itu Pak Chandra aja. Bapak Ibu yang lain itu mau ngeklaim lagi dibilang yang punya ini namanya Pak Chandra. Nah, parah. Jadi kalau Bapak Ibu mau download yang lain-lain software dan lainnya bisa. Ya. Syaratnya apa? Cukup masukin salah satu nomor seri aja. Nomor seri GPS, nomor seri CPC. Kan CPC-nya sekarang ada 5. Masukinnya salah satu nih, ada 5 orang nih. Udah nanti bisa ngeliat semua. Nanti kita buktikan ya. Ya. Siap Pak. Nah, ini contohnya nih. Ada yang kenal nggak sama orang ini? Handi Wihardadi. Sekarang GM di UIT GBT. Gantinya Pak Salam. Abdul Salam. Kalau ini kenal kali? Ini kayaknya beda level nih Pak. Iya ini Pak. mantan direktur SDM ini, Ibu Sofi. Oh Bu Sofi. Oh Bu Sofi. Iya. Untuk mainan ini juga Pak ya? Iya. Paper juga Mas ya, mantep. Iya. Ngeri. Terus kayak yang ini mungkin Bapak ada yang kenal ini mungkin yang ini. Nanti bisa di-download Pak, di-download. Cara publikasinya gimana nih Pak? Cara publikasinya? Ya kita dia ikut dulu. Jadi begitu Bapak ada kasus, Bapak bikin paper. Nanti pas ada acara apa disubmit. Oh kayak call of fame ini Pak. Kenal ya? Tahu Pantan ya. Oh Pan. Ini ada
juga nih. Nah, bisa nanti kita kerjasama gitu. Kolaborasi Pak ya. Kolaborasi. Padahal lucu juga waktu mereka ngujinya bukan pakai alat pemikro sebenarnya. Oh iya Kak. Oh iya Pak. Nah nanti kalau udah daftar gitu, bapak-bapak bisa lihat yang ini. Kemudian tentu saja bisa ada yang Wah, lain. mantap, Pak. Ya. Iya. Tuh, jangan lupa nanti daftar ya Bapak Ibu. Iya. Ya, nanti di sini ada training. Paper ya, Training keren apa? Nah, nanti ada training yang sebenarnya gratis. Misalnya nih, dah. Oh iya kok Pak. Iya, jadi Wah. trainingnya training online tapi Pak gratis. Bapak Ibu misalnya mau training soal apa? Dapat sertifikat gitu Pak kalau sudah terjadi. Dapat gitu. Oh, Tapi pilih aja yang nggak bayar ya. Nanti pilih aja. Ya. Pilih waktunya, pilih bahasanya. Kalau yang mau ikut training yang bayar juga ada di sini. Tahun 2026 gitu mau ikut ke mana gitu. Ke Australia gitu 1 hari boleh. Oh, ini tapi kebanyakan online atau offline Pak? Kalau ini offline. Nah, tapi Oh, kalau offline. di online-nya nanti ada juga misalnya kayak lokasinya nih. Ini kan lokasi gini, ya kan? Nah, ini kan berarti yang offsite kan, yang offline Oh. kan gitu. Nanti kalau misalnya juga nanti ada yang webinar. Nah, nanti webinar. Wah mantep ya. Ini webinar nih. Save ini. Nah, ini berarti webinar nih, nanti bisa online. Ya. Nah, ini cara uji online ini pakai CT Analyzer dan Fotano, kliklah ya. Nah, ini Mantap, daging semua 14 ya. Oktober di Amerika Serikat. Nah, biayanya segini. Trainingnya online course. Tapi Bapak dapat sertifikat. Nah, nanti Bapak bilang semua orang SDP ada masih sisa uang nggak nih? Kalau di rupiah ini kira-kira 2 juta lah. 2 Nanti juta, ngomong ke Pak Chandra ya. aja nih. Nah, nanti dapat apa sertifikatnya ini? Trainingnya di mana? Di Amerika. Nah, ini deskripsi course-nya ada juga. Tapi bayar itu Pak ya? Terus Ada yang bayar, ada yang enggak Pak. Jadi tergantung Bapak pilihnya. Ini kan karena kan ujinya CT sama VT nih. Iya. Gitu. Bisa saya ajarin sih, bisa pakai CPC, bisa pakai CT Analyzer, Iya. gitu. Tapi kalau mau training tempat saya sekarang juga bisa. Nanti kalau Bapak nyari yang gratis ada juga namanya rekaman ini Pak, rekaman training dibilangnya namanya sama dia. Oh yang gratis. Itu lebih ke webinar kayaknya Pak ya, gratis Pak. Webinar. Ada juga training yang direkam. Oh, iya. Itu ya Pak, jangan lupa daftar nanti ya. Siap Pak, siap. Nah, kemudian sekarang kita belajar. Ini ada 2 versi belajar CT nih Pak. Ada yang bahasa Indonesia, saya singkatin. Iya. Ada lagi yang bahasa Wow. Inggris panjang lebar. Wah, Kalau yang bahasa Inggris panjang lebar ini ada 300 slide Pak. Dan saya rasa itu kalau biasa saya ngajar itu bisa sampai 2-3 hari lah ya. Iya, Tapi iya. saya udah rangkum itu, saya kasih yang lebih singkat. Yang namanya adalah soal pengujian alat uji CT Analyzer. Nah ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat CT Analyzer ini alat uji terapu arus ya. Jadi kalau kita lihat CT sebenarnya secara ideal itu kalau tidak ada rugi ya, berarti arus masuk ditransformasi itu dengan belitannya sama dengan arus keluar. Tapi nggak ada rugi ya. Jadi ibaratnya kalau terapu ada rugi gimana? Kalau misalnya masuk arus 100 ampere, di sananya jadi 5 ampere ya, berarti 100 per 5 kasih 300, di sananya jadi 1 ampere, 300 per 1. Nah ini seperti ini adalah CT yang ideal. Nah tetapi sebenarnya di dalam kenyataannya bahwa di dalam CT itu ada 3 bagian. Nah 3 bagian inilah yang diambil sebagai model oleh CT Analyzer. Yang pertama adalah di dalam CT itu ada, sebentar saya kasih ke ini. Ya, nomor 1 ini namanya belitannya nih. Ada NP itu belitan primer, NS itu belitan sekunder. Ya. Nah NP ini paling gampang di CT itu, karena NP itu bentuknya cuma satu aja. Jadi kalau Bapak Ibu connect sama CT ada P1 P2. P1 sama P2 itu cuma besi utuh aja. Jadi kalau Bapak Ibu bilang belitan ya belitan itu, tapi satu aja. Ya seperti itu. Ada juga yang dililit 2 kali kalau yang distribusi. Tetapi kalau di transmisi itu benar-benar murni tuh lurus saja, ya. Nah, kemudian ada juga yang di sekunder. Ini yang banyak. Biasanya ada yang di top core itu di situ. Ada juga yang di bottom core, yang bawahnya besar tuh, itu belitan sekundernya di bawah, ya. Nah, rasio transformasi itulah yang bikin arusnya dia turun atau naik. Nah, sebenarnya si CT ini ya sama kayak trafo VT dibalik ya, atau seperti trafo tenaga sebenarnya ada transformasi belitan. Kemudian yang kedua adalah ada inti besi. Nah,
kalau seperti kita uji CT dulu, yang dicari knee point-nya berapa, katanya, ya. Kejenuhannya berapa. Sebenarnya itu kita mau nyari inti besinya bagaimana itu, ya. Nah, di inti besi ini yang nomor 2 ini, ya, di gambarnya kayak LM, ya, LM. Nah, nanti di dalamnya ada komponen namanya ada resistansi juga, ya, rugi-rugi histeresis. Kemudian juga ada namanya arus eddy, ya, arus eddy. Nah, ini nanti semua harus dihitung. Nah, biasanya waktu uji itu nanti dapat arus eksitasinya berapa, nanti dapat tegangan knee point-nya berapa, ya. Kemudian yang terakhir adalah RCT atau dibilang tahanan belitan. Karena di sini kumparannya banyak nih, ya, kumparannya banyak. Itu sebenarnya ada tahanan, ya, ada tahanan. Makanya kita ukur tahanan belitannya. Nah, dari 3 bagian inilah yang nanti kita akan dihitung terbalik supaya saya dapat sebenarnya kalau di sini ada istilah P1 atau P2, ya, kemudian saya dapat S1 atau S2, kemudian nanti saya kasih beban berupa relay ataupun kWh meter ataupun cuman ampere meter biasa. Ini saya bisa ketahui filosofi CT-nya seperti ini. Nah, kemudian waktu kita uji knee point ini, Berarti ya, ini hasil perhitungan ya Pak, keluarannya CT analyzer ini atau jadi alat uji CT analysis ini menguji CT dengan memanfaatkan teorinya CT. Jadi kalau saya tahu RCT-nya berapa, saya tahu LM-nya berapa, saya tahu rasio belitannya berapa, CT ini saya bisa ketahui di desainnya untuk kelas berapa. dia mengukur RCT-nya itu? Betul, dia mengukur RCT, mengukur LM, mengukur rasio. LM itu apa ya Pak? LM adalah inti besi, ya. Nah, kalau kita lihat LM di sini, inti besi ini adalah kalau kita lihat induksi, Pak, ya? bagian kalau bagian sekunder itu ditaruh di keping besi tuh. Itu kan namanya kan inti besinya supaya ada transformasi itu kayak di trafo apa semua ada inti besinya. Itu inti besinya. Besi aja, lempeng besi sebenarnya. Inti besi. Yang nanti ditulis sama. Betul. Jadi kalau kita suka beli trafo buat speaker atau apa tuh, pasti ada besi, kemudian baru ada konduktornya dililit. Nah, inti besi itulah besi itu. Soalnya kalau nggak ada besi itu nggak bisa ada transformasi. Ya. Inti besi itu yang E, Pak, itu ya, inti besi itu, Pak, ya? Betul, yang bentuknya E. Bentuknya E. Ya, Oh. bentuknya I, bentuknya apa? Intinya apa? Bahwa di situ ada proses magnetisasi. Karena begitu belitan dikasih arus, dia menghasilkan magnet. Yeah. Ya, itulah sebenarnya yang ditransformasi itu. Oh. Nah, dari rumus ini nanti kita bisa dapat pengujian eksitasi. Nah, masalahnya seperti ini. Waktu saya mau dapat tegangan knee point ini berapa CT itu jenuh, ya. Misalnya CT-nya jenuh di 2 kV atau 2000 volt. Alat saya harus menginjeksi 2000 volt. Nah, masa misalkan Tegangan. CT-nya jenuhnya di 2000 volt. Berarti dia harus diuji supaya CT-nya tuh jenuh. Kenapa CT ini jenuh? Karena nanti di sekunder saya akan injeksi tegangan sampai CT-nya nggak gerung-gerung, ya, nah, supaya dia jenuh. Nah, masalahnya adalah kalau dia pakai tegangan tinggi itu berbahaya. Masalahnya ada CT yang knee point itu bisa sampai misalnya 5 kV, 10 kV. Bayangin Bapak harus injeksi sampai sedemikian tinggi. Nah, CT analyzer outputnya kalau kita di spek cuma maksimum 120 volt. Tapi Omicron CT analyzer bisa injeksi, bisa mengetahui knee point sampai dengan 40 kilovolt. Kenapa bisa? Sebenarnya gini. Knee point ini sebenarnya kejenuhan ini sangat tergantung sama ada F di sini. Ya, ada F. Kalau kita lihat di sini, V akan naik, magnetisasi B-nya akan naik, atau nanti F-nya turun, B-nya naik. Jadi kalau saya menguji pakai 50 Hz, untuk dapetin knee point 200 volt saya harus injek 200 volt. Ya, kalau 50. Tapi kalau saya sekarang kurangin jadi misalnya 25 Hz, ya, jadi mungkin nggak harus segitu. Kalau dari rumus ini dihitung, kalau 25 Hz mungkin, saya bisa dapat tegangan knee point itu dengan cuma injeksi nggak sampai 200 volt, misalnya cuma 80 volt. Saya kecilin lagi, akhirnya dengan tegangan cuma 120 volt, saya bisa bikin CT itu jenuh sampai dengan 40 kV. Jadi mainnya di frekuensinya. Betul, jadi frekuensinya mendekati DC. Tapi di injeksinya harus
AC, ya, gitu. Nggak bisa diinjek DC karena kalau diinjek DC nanti nggak dapat kejenuhannya. Yang kita injek adalah AC, tapi frekuensinya adalah rendah. Nah, nanti kalau kita lihat ini adalah kurva kejenuhan. Nah, ini kalau dia udah saturasi seperti ini, ya. Kemudian nanti ya dia ada namanya magnet sisa nih, magnet sisa ini di sini nempel. Ya, kemudian kalau kita lihat kurvanya kejenuhan ini nanti seperti ini. Nanti kita lihat hasil. Ya, kurva kejenuhan selalu seperti ini. Mungkin Bapak Ibu ingat kurva kejenuhan ini seperti ini, ada relay yang karakteristiknya juga seperti ini, yaitu relay diferensial trafo. Ya. Jadi relay diferensial trafo itu yang slope gini terus begini, itu mewakili kejenuhan. Ya. Jadi settingan di situ dilihatnya adalah setting. Ya, makanya kalau melihat nanti settingnya si relay diferensial, settingan slope dan lain-lain ini berarti slope-nya di sini. Nih dia naiknya berapa? Ini adalah titik jenuh. Titik jenuh adalah di mana CT itu nggak bisa lagi ngeluarin output. Jadi misalnya saya punya CT 1000/5, ya. Kemudian dia bilang jenuhnya di 20 kali, berarti itu 5P20, ya. Berarti kalau saya bilang 1000 dikali 20 berarti 20 kA, ya. Gangguan 20 kA dia akan menghasilkan 5 dikali 20, 100 ampere di sekunde. Gimana kalau gangguannya 30 kA, outputnya berapa? Tetap 20. Tetap 100, CT-nya jenuh, ya, gitu. Nah, Bapak sementara setting, nanti kalau 30 kA, tripnya sekian detik, instan, ya. Begitu 30 kA dia bacanya cuma 100 ampere, dia bilang apa? Ini bukan 30, ini 20. Ya, jadi relaynya nggak kerja. Ya, inilah yang dibilang titik saturasi. Nah, nanti kita akan melihat parameter yang berbeda antara orang proteksi dan metering. Apakah ada yang orang proteksi dan metering di sini? Apa semuanya orang proteksi atau orang primary? Karena orang proteksi dan orang metering itu, kalau di kantor Bapak itu sekarang udah bisa. Dulu namanya waktu di AP2B jadi satu, orang transmisi dan orang metering jadi satu, namanya orang pengaturan, orang yang ngirim-ngirim energi. Kalau sini namanya UP2B. Udah nggak ada kan? Ada pisah kan? Kantornya sendiri, manajernya sendiri. Tapi untungnya di Kalimantan GM-nya masih satu. Di Jawa GM-nya bisa, ya. Di Jawa GM-nya bisa. Kalau di Kalimantan GM-nya masih satu, UP2B. Nah, mereka ini pentingnya adalah transaksi, sehingga mereka pakai KWH-nya KWH metrik, ya. Jadi penting bagi mereka adalah pelanggan ini saya cas sesuai dengan yang dia pakai. Ya. Orang proteksi filosofinya enggak, ya. Saya nggak main beban nominal. Kalau ada gangguan, ya sekian KA itu saya ngetripin secepat mungkin, ya. Yang satu bilang mainnya di beban rendah, ya. Dihitung akurat, yang satu bilang kalau ada arus tinggi saya hitung akurat, ya gitu. Ini perbedaannya. Nanti kita lihat bedanya di mana. Nah, kita lihat load hysteresis nanti bisa digambar ada dua skala, ini skala linier, ini skala logaritma. Nah, kalau yang ini kalau kita lihat ini yang skala linier agak mirip dengan hysteresis kayak slope-nya untuk uji relay diferensial. Nah, kemudian di sini pada saat kita ada CT itu mengalami kejenuhan, ya, jenuh ini dia namanya nih mengalami perilaku peralihan. Nah, ini ada namanya saturasi flux. Karena intinya adalah di medan magnetnya. Jadi medan magnetnya sudah tidak mampu lagi meningkatkan magnetisasi. Dibilang apa? Udah saya udah kenyang lah, ya. Udah kenyang sama arus besar ini, berapapun juga saya udah rasanya ya seperti itu aja. Ya, inilah yang kita bilang flux dalam peranan. Biasanya kita ngitung peralihan flux saturasi ini di dalam waktu berapa, lihat di sini milidetik singkat sekali, ya. Itu perpindahan apa ya, Pak? Nah, kalau kita lihat di sini adalah di slide berikutnya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, Pak, ya, pada saat CT tadi mengalami kejenuhan yang di sini, ini kurva kejenuhannya, ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat rekamannya, ya, pada saat dia jenuh dia nanti akan mengalami seperti kayak distorsi seperti itu, ini distorsi, ya. Sehingga orang-orang suka bilang ada kayak namanya kayak DC komponen, ya. DC komponen ini seperti kayak lihat bukan lagi murni sinus tapi seperti DC, ya. Ini yang kadang-kadang suka mau dihindari. Nah, sekarang dampaknya seperti ini. Jadi kalau kita lihat pada saat CT itu mengalami kejenuhan, ya, dia udah biaratnya udah saturasi,
ya saturasi nggak bisa lagi, harus berapapun juga dia nggak bisa lagi naikkan, ya harusnya kalau kita bilang 1000 per 1, 2000 per 2, 3000 per 3 gitu enggak ya. Begitu 10.000 ya dia nggak per 10, 9, terus karena dia saturasinya di 9 sih ya. Nah inilah kalau kita lihat, waktu kita lihat di sini ada RB. RB ini adalah beban yang terpasang itu apa aja, KWH, kabel. Jadi kabel dari switch jar ke ruangan kontrol itu kabelnya itu namanya beban. Meternya nanti pakai meter KWH elektronik muter ataupun pakai yang relay yang digital itu kelihatan. Itu namanya semua ZB. Kenapa dibilang ZB bukan RB? Karena ZB ini sebenarnya kita bilang bukan tahanan, karena kita nginjeknya arusnya AC. Ya. Nah kalau kita lihat di sini nanti dari grafik ini lihat, kalau RB lebih kecil dari RN, R ini adalah R nominal. Ya misalnya kalau kita beli CT ada tuh berapa VA? Ya, Ya, VA, 30 VA. Nah, kalau 30 VA-nya lebih besar daripada RB, ya, maka dia akan naik saturasi. Kalau RB sama dengan RN, dia saturasinya di sini. Kalau RB lebih besar dari RN, maka dia turun. Artinya apa? Kalau saya punya CT proteksi kelas 5P20, 30 VA, saya kasih beban cuma 3 VA, CT-nya bukan 5P20, tapi CT-nya bisa aja jadi 5P50, 5P60. Dia nggak pernah saturasi sampai tinggi. Nah, bahayanya adalah kalau saya punya CT 5P20, cuma 5 VA, saya kasih beban 10 VA, maka 5P20-nya gugur, kadang-kadang cuma jadi 5P10. Jadi kadang-kadang suka pada bilang, Pak, kenapa CT saya jenuh? Saya kan belinya kelas 5P20. Kenapa baru harus gangguan segini sudah jenuh? Karena bebannya terlalu besar. Nah, yang harus diperhatikan adalah kalau teman-teman di lapangan suka lupa, terutama di distribusi, waktu saya beli CT, saya pakai spek yang sudah ada. CT 300 per 5, kelas 5P20, VA 30, ada yang VA 100, ya, CT metering. Semuanya sudah tertentu, ya. Kemudian kita punya relay dikalibrasi, punya KWH dikalibrasi. Yang lupa dikalibrasi adalah rangkaiannya. Rangkaian begitu CT terpasang, ada rangkaian kabel. Nah ini yang harus diperiksa juga. Kenapa? Karena CT yang lulus, relay yang lulus, KWH yang lulus, begitu dipasang bisa nggak lulus. Biasanya berapa Pak rangkaian dari CT ke MK ke kontrol CRP? Kenapa dibilang berapa? Karena ini adalah asumsi. Jadi waktu Bapak tuh orang pengadaan bilang, Pak berapa VA ya? Udahlah 30, ya gitu kan. Itu kan tebak-tebak tuh, ya. Ada juga yang bilang kalau di gardu sebelumnya sih 50, ya gitu, ya. Pak, pentingnya adalah pakai CT analyzer kita hitung, ya. Jadi nanti di hasil uji CT analyzer kita dapat dua. Namanya adalah nominal burden, itu adalah yang nempel di CT. Kemudian saya akan hitung operasional burden. Nah, hasil uji nanti ada dua. Hasil uji berdasarkan nominal, hasil uji berdasarkan operasional burden. Oh, maksudnya itu gimana Pak? Kalau hasil uji berdasarkan operasional itu berarti menguji CT di connect semuanya? Betul, jadi kalau semuanya. Jadi sekarang saya akan mengakses sama CT Bapak terpasang. Oke. Dengan kabel dari MK ke control room, dari sini. Kemudian di sini nyambung ke panel sampai CRP. Itu burdennya berapa? Ya. Itu akan saya hitung, bukan ditebak, tapi saya ukur. Real. Pakai CT analyzer Pak? Pakai CT analyzer. Nanti kita praktekkan ya. Ngitung burdennya kan ya? Ngitung betul. Kalau selama ini kan kita buka terminal sekunder ya Pak ya? Memang kita buka. Individu ya? Buka. Ya, nanti ada rangkaian. Oh, jadi beda rangkaian Pak ya? Sama. Beda. Uji rasio itu kan muncul juga tuh yang Betul. ya? Betul. Jadi nanti begitu uji burden, rangkaiannya akan berubah sedikit. Ya. Kalau uji CT saya ke S1, kalau uji burden saya ke beban. Jadi saya nginjek kabel, nginjek relay, nginjek meter, balik lagi ke CT analyzer. CT-nya nggak saya injek. Tapi saya sekarang CT analyzer seolah-olah jadi CT. Nanti akan tahu burdennya berapa VA.
Termasuk cost-nya berapa? Berarti itu ngujinya di switcher atau di Switcher. dalam? yang ke arah kabel ke dalam. Ya, switcher. Kan dilepas kan baru di Switcher. Jadi begini, ada kabel yang Bapak lepas dari CT, Iya. itulah SI-nya. Karena mulai dari titik itu sampai ke control room, balik lagi, itulah burden. Berarti yang sisi sekunder itu Pak yang di bawah Betul, ya? semuanya. Yang dilepas Pak ya? Mau kabelnya kendor kayak apa, semua saya ukur. Dan nanti akan saya lihat seperti ini. Kalau dia CT-nya CT proteksi, template-nya 30 VA, dan hasil ukurnya 30 VA, saya masih bisa bilang, oke lah, masih ini. Nah, tapi Bapak bilang, ternyata CT saya 30, burdennya cuma 5. Ya, berarti dia dapat yang ini. Pak, berarti ini mau validasi sih Pak. Berarti kalau kita mau uji individu itu semua rangkaiannya itu kita open ya? Atau individu itu kita nggak usah open. Kalau kita mau uji individu itu semua rangkaian primer dan sekunder kita open baru kita uji. Betul. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang uji semuanya itu kita open untuk nginjek di tempat nginjeknya aja gitu ya? Betul. Jadi sebenarnya gini. Jadi waktu saya melakukan maintenance, pengujian maintenance misalnya di sini, switchnya, saya bilang saya orang primary bilang uji apa nih, uji relay, uji apa, uji CT, Iya. ya. Yang diuji hanya CT, rasionya benar, Betul. kelasnya benar, Ya. semuanya benar. Sebenarnya itu belum lengkap. Iya. Bapak harus uji satu lagi burdennya. Kenapa? Saya bilang tadi, CT berdiri Iya. di switchnya, Iya. diuji sesuai template, lulus. Lulus. Tapi begitu kepasang jadi nggak lulus. Karena memang isunya isunya saturasi ini sering terjadi nih Pak. Makanya, Sering terjadi. betul, nanti kita akan belajar. Minimal sore nanti kita udah belajar. Tapi nggak bisa ya, harus online ya. Gak apa-apa, nggak apa-apa kan ada trafo yang mati kan. Ada trafo yang mati. Nah itu pasti ada CT-nya. CT pusing. Oh, situ pusing. Ya. Berarti maksudnya Tapi kalau misalnya nggak ada, kita punya namanya CT di sini, CT training. Oke. Di boxnya CT analyzer selalu dapat satu CT namanya CT training. Oh iya. Pak, Musim. saya mau nanya juga. Boleh. Musim. Apa Iya. namanya? Kalau kawan-kawan nguji kan misalnya. apa memastikan itu badannya CT dijumlahkan atau gimana? Ya, jadi gini. Setiap core CT itu akan tersambung. Misalnya saya punya core proteksi. Dia dari switchnya mengalir ya, terus ke ruang kontrol. Karena ini CT proteksi, dia dipakai pertama masuk ke distance relay. Terus masuk juga ke line deep kalau ada. Masuk juga ke OCR backup, balik lagi. Ya. Itulah yang saya ukur. Jadi apapun CT itu dirangkai di S-build itu yang saya ukur. Jadi saya nggak bilangin tuh, oh ini nanti relay line deep-nya lepas dulu enggak. Yang saya ukur adalah sekarang CT yang lagi dipasang ini, ya. CT yang lagi dipasang ini, S1 S2-nya ini kan dipasang kabel nih. Saya bilang, kabel ini isinya apa nih? Ini saya ukur. Kenapa? Supaya saya nanti ngelihat kalau si CT ini adalah kapasitasnya misalnya 30 VA, tetapi beban yang terpasangnya lebih dari 30 VA, saya nggak bilang lulus atau nggak lulus. CT analyzer yang bilang. Kenapa? Karena nanti di CT analyzer ada dua hasil seperti ini. Hasil waktu dia diuji telanjang individual seperti lagi di pabrik, ya. Hasil waktu dia dipasang di lapangan. Ibaratnya seperti ini. Ada orang yang misalnya udah di sertifikasi, ya bisa matematika, bisa apa, lulus. Tapi begitu ditempatkan di lapangan, ya, stres pekerjaan berat apa, bisa jadi nggak lulus, ya. Ditanya yang gampang-gampang aja nggak lulus, kenapa? Karena bebannya terlalu berat. Nah, CT juga yang lulus secara individual di pabrik, begitu dipindahin ke lapangan, dipasang ke lapangan dengan rangkaian yang salah, bisa jadi nggak lulus. Ya, bisa apa? Bisa aja nanti pada gangguan CT-nya bilang CT-nya 5P20, ya, gangguan 20 kalinya tapi CT-nya kok saturasi ya. Pasti. Kenapa? Karena kalau bebannya dia terlalu besar, CT akan saturasi lebih awal. Oh, Pak, maaf Pak, Boleh. kalau kelurusan CT ditentukan oleh apa Pak ya? Ke apa? Lurusan CT Pak. Baik sekali pertanyaan, ini dia. Ya. Kelulusan. Ya, Iya. standarisasi pengujian CT adalah seperti ini. Kalau saya dapat sebagai penerima, ya saya bangun kartu induk saya sebagai kontraktor ataupun sebagai orang PLN,
Saya bilang saya mau beli CT kelas X, ya kelas X, bordernya sekian VA, tegangannya sekian. Datang barangnya, saya akan uji sesuai dengan nameplate-nya. Saya setuju nameplate. Alat CT analyzer akan uji CT sesuai nameplate-nya, dan dia akan bilang lulus atau gagal sesuai nameplate. Ya, kalau nameplate-nya bilang saya nanti tegangan keni poinnya kalau kelas X 2000 volt, saya uji dapat 2200, ya lulus. Lulus. Karena minimum itu tuh. Nah terus dia bilang saya bisa tahan beban sampai 30 VA, maka CT analyzer akan ngasih dia beban 30 VA, ya. Dan diuji, masih akurasi masih bagus, dia lulus, ya. Dikasih arus sekian ampere, dia katanya akurasinya kalau sampai sekian kali arus dia tetap lulus. Diuji lulus, ya. Maka saya bilang CT kamu lulus. Terus CT ini ditugaskan ke lapangan, ya. Dia bilang sama teman-teman PLN, saya 30 VA ya. Nah, teman-teman PLN pasang CT kabelnya 5 ampere pakai kabel yang kecil 2,5, ya. Sebentar aja tuh harus gabungan, ya. Ternyata dia bordernya begitu. Kalau diukur sama CT analyzer ternyata bukan 30 tapi 50, ya. Apa bilang di Energize tuh dibaca berapa ampere tuh dirilis, semua sesuai, ya. Yang nggak sesuai adalah apa? CT-nya jadi kelebihan beban. Kenapa? Karena di sini CT-nya bilang nameplate-nya saya 30. Waktu kamu beli, kamu bayar sama orang pabrik 30 VA. Ya. Sekarang saya dikasih beban lebih. Jadi CT yang lulus secara individual, begitu dipasang bisa aja nggak lulus. Nah yang menarik adalah seperti ini. CT yang nggak lulus secara individual bisa dipasang jadi lulus. Kapan? Waktu Bapak pesan CT 0,2S metering, Bapak bilang 30 VA, ya. Ternyata saya uji sama CT analyzer bilang, Pak bohong Pak, nggak 30 VA. Berapa Pak pesan? 20, ya. Gimana nih, tolak apa enggak? Nah, saya tanya sama Bapak mau pasangnya di mana? Di kubikel. Coba kita coba kubikel, gitu. Pak ternyata kubikel cuma 15 VA. Jadi CT Bapak gimana? Masih lulus, ya. Jadi CT itu kalau Bapak tanya, Pak uji CT itu kriteria lulus gagalnya atau apa? Kalau CT saya lihat sebagai CT, dia ada nameplate-nya. Saya akan uji dia sesuai dengan nameplate-nya, ya kan? Kalau dia sesuai nameplate-nya lulus, ya dia lulus. Nah kemudian CT dipasang di lapangan, dia akan saya uji CT ya sedang dalam kondisi diuji. Makanya nanti hasil uji selalu dua, diuji nominal dan diuji operasional. Bisa nggak Pak diuji nominal lulus, operasional nggak lulus? Banyak. Tapi kenapa? Banyak yang nggak tahu bahwa ini bisa diuji dan sebenarnya nggak boleh. Kenapa? CT overburden itu sangat berbahaya buat relay proteksi. Nah kebalikannya orang metering, CT itu nggak boleh underburden, ya. Jadi orang proteksi justru kalau bilang CT 100 VA dipesan 100 VA dikasih cuma 20, senangnya minta ampun, ya. Tapi kalau orang metering nggak mau, dia bilang kalau saya beli CT jangan gede-gede VA-nya, dipas-pasin aja. Kenapa? Karena begitu bagi orang metering, dia pengen CT itu segera jenuh, ya. Orang metering tuh nggak mau tuh harus gangguan 20 kali gitu, dia bilang itu bukan pelanggan itu. Itu fungsikan satu pasang ke tanah saya nggak mau. Kenapa? Karena dia bakal masuk ke KWH dan bisa rusak, ya. Oke? Ya nanti kalau ada pertanyaan tanya aja langsung. Ya jadi kalau kita lihat kuat, ya jadi kalau kita overburden dia akan cepat saturasi. Nah ini dia ada dampak juga namanya ada residu flux atau kita bilang ada sisa flux ya pada saat setelah ada saturasi. Sehingga sebenarnya ada yang suka nakal juga. Saya suka bilang ini, kalau kita suka uji CT ya CT, terus saya uji saturasi, habis dia saturasi saya nggak demak, CT-nya errornya 30%. Ada orang pikir gini, mantep nih ya. Jadi apa? Jadi ada CT pelanggan kecil itu dulu ada tuh yang motifnya. Tapi saya rasa bapak-bapak kan sama ibu di PLN jadi nggak tahu. Jadi CT itu dibikin jenuh itu gampang. CT itu di open sekundernya dia saturasi tuh. Kalau bapak CT di open sekundernya kalau CT 150 bisa meledak karena jadi panas.
Tapi kalau CT kecil, saya open begini nih, dia jadi jenuh. Habis jenuh saya kencengin lagi bautnya. CT-nya errornya udah 30%. Pelanggannya dapat diskon 30%. Dengan cara cuma bikin jenuh aja. Ya. Nah dulu ada yang suka bilang, kalau CT jenuh gimana? Kalau yang udah mungkin umurnya lebih dari 50 seperti saya tahu. Jadi kalau CT jenuh itu pukul-pukul pakai palu, Pak. Inti besinya tuh. Yang tadi kita bilang rapat-rapat, dia longgar tuh. Nah, hilang magnetnya. Hilang magnetnya, dia inti besinya jadi hilang saturasinya. Tapi alat sekarang nggak mungkin pakai palu, kalau resinnya pecah gimana ya kan? Makanya sekarang alat sekarang di CT atau laser dia ada namanya demark. Demark itu artinya apa? Kalau tadi nguji itu nyari titik saturasi, setelah selesai saya akan buang magnetnya. Oh, apa demagnetisasi gitu Pak ya? Betul. Sehingga waktu CT analyzer ini dipakai uji CT yang udah lama nggak dioperasikan, diuji, CT analyzer bilang nggak lulus. Ya, terus dia telepon saya, Pak nggak lulus nih. Terus saya bilang, diulang Pak. Dia sudah pencet lagi aja. Sekarang jadi lulus Pak katanya. Nah, karena gini, CT analyzer waktu dia nginjek itu dia lagi saturasi, waktu nyari rasio. Ya. Tapi habis itu dia nguji kejenuhan, habis itu dia buang. Tapi hasil rasionya udah muncul duluan, ya. Sehingga saya selalu bilang nanti kalau ketemu CT seperti itu, ya nggak lulus, errornya tinggi, diulang lagi aja. Kadang uji pakai CT research hanya singkat. Kadang-kadang 1 menit udah dapat hasil, dia lulus atau gagal 1 menit. Ya, jadi jangan pencet 1 menit begini, ya. Kemudian kalau kita lihat di sini dampak kejenuhan pada relay diferensial. Nah ini contoh dari relay diferensial, ya ada gangguan di sini, harus gangguan besar, ya. Kemudian nanti ada saturasi, ya. Nah yang kayak bilang situasi saturasi adalah siri CT harusnya dia naik terus arusnya, ya, sampai ke settingnya relay. Tapi karena dia jenuh, dia bilang sudah stop, ya. Berapapun harus gangguan output saya segini. Akhirnya relaynya nggak pick up. Ya, akhirnya meledaknya jadi ya merembet kemana-mana. Ya, harusnya kalau relay diferensial ini cuma satu kerjanya. Mau gangguannya RN, SN, TN dia tripnya 3 pas. Dan dia nggak ada trip pakai time delay, semua instan. Ya, bayangin kalau itu sampai bengong aja. Ada apa? Ada gangguan? Nggak ada tuh, ya. Katastrofik. Ya, benar tuh. Nah, ini sebenarnya Bapak bilang. Itu kemarin orang-orang Pak Chandra gimana? Uji pakai CT analyzer bagus-bagus Omicron, lulus Pak, ya, lulus gimana? Sesuai CT-nya sesuai nameplate, ya. Relaynya gimana? Oh, udah kata orang proteksi ini karakteristiknya ujinya pakai Omicron. Lupa kalau satu lagi apa? Dari switch jet ke relay nggak diukur kabelnya, rangkaiannya. Padahal itu semua tergantung sama itu. Performa relay bilang, saya mah dapat dari CT mah bilang, saya mah ngirim aja. Terus yang di tengah jalan nih gimana nih, jalan tolnya nih, kabel, ya, sambungan di MK itu, nggak tahu lah. Loh, itu punya asetnya Bapak, diperhitung. Nah, ya, jadi kedepannya setelah training ini, standarisasi pengujian CT adalah uji sesuai nameplate, diuji juga burden-nya. Bapak akan laporkan 2 hal, ya di laporan tersebut. CT diuji sesuai nameplate, lulus. CT diuji sesuai operasional burden, harus lulus juga. Kalau gagal gimana? Wah, harus diperbaiki. Perbaiki apa? Perbaiki rangkaiannya. Jangan-jangan kabel dari switch jet ke sini pakai kabel kekecilan. CT-nya 5 ampere pakai kabel kecil. Kabel kecil R-nya masih lebih tinggi. Ya, gitu. Saya sering kalau commissioning itu, mana Pak Kosa? Nggak lulus. Nggak lulusnya di mana? CT-nya katanya dari pabrik, type test-nya lulus. Type test-nya pabrik lulus. Kalau Bapak pasang ini CT dari switch ke sana ke control room sekarang nggak lulus. Jadi gimana dong Pak? Saya bilang ganti kabelnya. Ya. Dia bilang udah beli kabelnya ukuran 2,5 semua. Tanya sampai lain mau nggak kabelnya di double. Kan ada yang mau, ya kan? Mau katanya Pak. Udah gelar lagi. Ya, kabelnya double. Uji lagi, bayar lagi saya bilang. Ya kan? Jasa kan? Ya, diuji lagi. Oh sekarang lulus. Ya. Peserta bilang oke lulus. Nggak apa-apa kabel di double nih Pak. Dan Bapak yang terima kan? Ya udahlah itu Bapak. Ada juga yang sering mau nggak bisa cabut semua ganti kabel 4 mili ada, tapi kan hak Bapak itu. Ya. Jadi kalau gitu diganti ke kabel yang ukurannya lebih besar gitu. Pasti
Lebih ke luas penampang kabelnya tuh Pak ya. Dengan luas penampang R-nya makin kecil toh. Iya. Pak, itu maksudnya apa ya? Yang perbedaan saturasi. Terus yang kalau karakteristik relay kan yang Jadi karakteristik relay ini Pak ingat nggak nih warna ungu nih. Ya, ideal ya. Ini error CT. Dia naik terus. Ya ini karakteristik. Ini Bapak nyetingnya di sini nih. Ini kan setting di sini. Yang warna ungu. Bapak pakai slope yang kedua gini nih. Ya kan? Ada kan uji. Slope sekarang kan relay gini. Naik, ini titik ini naik lagi. Iya. Ya. Nah relay itu di sini, Bapak klik di sini, dia harus trip. Bapak klik di bawah sini, dia nggak boleh trip. Di garis ungu, trip nggak lulus, nggak trip juga lulus. Ya, jadi kalau uji relay diferensial jangan di garis. Kenapa kalau di garis dia trip juga lulus, nggak trip juga lulus. Ya. Bapak harus lewatin ke atas sedikit atau ke bawah sedikit. Ya. Nah, begitu dia nanti ada yang kalau kita bilang karakteristik yang warna merah ini adalah perbedaan saturasi di sini. Nah, dia turun ke sini. Ini berarti kalau semua yang di bawah garis ungu dia nggak ngetrip. Jadi karakteristik diferensial gampang. Yang di atas ini ke sana itu semua adalah trip. Yang di bawah ini itu semua nggak trip. Nah, bayangin kalau tiba-tiba ada perbedaan saturasi, ya, ini, terus dia ada di sini nih. Sini main di sini, ya, nggak trip, ya. Apalagi yang warna ini, yang hijau nih, di sini, main-main di sini aja nih arusnya, ya udah, ya. Kenapa? Relay diferensial unik, dia nggak ngeliat arus sekian KA sekian KA. Kalau dia bilang apa? Di primer sono segini, di sekunder sono segini. Kalau beda, berarti ada sesuatu, ya. Naik ke sekian banyak, naik ke sekian banyak, ya. Yang ini misalnya belum saturasi, yang ini udah saturasi. Dia akan hitung sebagai edit. Orang suka bingung. Editnya keluar Pak. Buhos nggak ada, ini ada. SOP-nya PLN apa kalau rambut itu? Panggil orang-orang tahan delta itu. CPC. Semuanya bagus. JGA bagus gitu. Sambil komat kami tukin akhirnya kata Pak Jati. Ya udah, cobalah kita ini lagi. Nyala Pak. Kenapa saat itu? Jangan-jangan antara CT sisi primer dan sekunder saturasinya beda sehingga begitu harusnya sama-sama naik, gangguannya kan di luar. Yang satu ikut naik, yang satu ketinggalan karena dia saturasi. Akhirnya dibilang ada idif, padahal gara-gara ketinggalan saturasi. Ya, sering tuh, Bapak bilang, strip palsu ini ada apa nih? Coba lihat rekaman relay, ya, nanti kita kelihatan. Oke. Berarti kelasnya harus sama Pak ya? Hah? Kayaknya harus kelasnya sama. Harus sama. Nah, sebenarnya gini menarik, ya.